Sampai oknum-oknum pro-manisme itu dipecat, saudara-saudara. Orang-orang seperti ini tidak pantas. Ratusan mahasiswa yang tergabung dari OKP Cipayung Plus dan Gerakan Pemuda Ansor di Kota Ambon menggelar aksi protes di depan Polda Maluku pada Senin 23 Desember. Aksi itu dilakukan pasca viralnya video sejumlah oknum anggota polisi menganiaya seorang sopir. Dalam aksinya, massa meminta agar polisi memberikan sanksi tegas kepada oknum polisi yang melakukan penganiayaan pada Jumat lalu. Selain itu, massa juga meminta agar Propam Polda Maluku untuk secepatnya melakukan proses sanksi tegas. Dan sidang kode etik terhadap 3 oknum polisi tersebut secara transparan agar diketahui oleh publik. Polisi mengatakan sudah 4 hari ketiga oknum polisi berinisial Bribka EW, Aibda JT, dan Bribda SD sudah dilakukan pemeriksaan secara kode etik. Saat ini, ketiga oknum polisi tersebut ditempatkan di tempat khusus. Polisi mengatakan kasus tersebut akan diproses secara terbuka bagi siapa saja yang mengawal kasus itu. Polisi mengatakan akan menghukum anggota yang bersalah sesuai perbuatannya dan akan dilakukan pembinaan. Usai menggelar aksi tersebut, massa juga melakukan aksi di kantor DPRD Provinsi Maluku. Dalam aksi ini, massa bertemu dengan sejumlah anggota DPRD Provinsi Maluku. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku mengatakan akan melakukan pertemuan dengan Kapolda Maluku dan OKP Cipayung Plus di Ambon. Pertemuan itu akan membahas masalah 3 oknum polisi yang menganiaya sopir bus. Dijelaskan di sini tuntutan dari rekan-rekan yang melaksanakan aksi unjuk rasa dari pagi hingga siang ini adalah untuk memproses 3 oknum anggota Polsek Pelabuhan dengan harapan mereka dihukum dengan seberat-beratnya, setimpal dengan perilaku mereka, tindak tanduk mereka, dan juga apa yang kesalahan mereka lakukan. Kami pihak Polres Pelabuhan Polresa sudah 4 hari ini sudah memproses oknum tersebut. Kita sudah periksa secara kode etik dan sudah kita sel ditempatkan di tempat khusus di Polres Pelabuhan Polresa. Penanganan kasus ini juga transparan, secara terbuka, silakan masyarakat mengawal, memperhatikannya, dan juga kita tidak ada yang kita tutup-tutupi. Dalam hal ini kita juga azas proporsionalitas, ya, kita seadil-adilnya menghukum anggota yang bersalah. Kalau memang ada anggota Polri yang bersalah, kita hukum setimpal dengan perbuatan mereka. Dan hal ini kita transparansi sekarang. Sudah zamannya kita terbuka, tidak ada yang kita tutup-tutupi. Jadi saya harapkan dengan adanya kejadian ini yang sangat kita sesali bersama, bahwasanya sebenarnya kejadian ini tidak perlu terjadi, namun kan sudah terjadi, otomatis ya kita selaku dari pihak kepolisian bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan juga menghukum anggota yang bersalah. Saya rasa demikian. Ya, tentunya ya pimpinan unitnya dalam hal ini Kapolsek dengan juga Wakapolsek nanti kita evaluasi. Ya, untuk informasi Wakapolseknya sudah kita tarik ke Polres untuk kita copot jabatannya menjadi Pama di Polres. Tentunya untuk anggota-anggota yang lain jadikan pembelajaran ini yang sudah terjadi berulang kali kejadian-kejadian, ya, yaitu kesalahan-kesalahan prosedur, tindak tanduk yang salah yang dilakukan oleh anggota Polri, ini dijadikan pembelajaran untuk kedepannya jangan lagi ada perbuatan-perbuatan tercela dari anggota Polri. Karena kita tahu bersama institusi ini adalah institusi yang sangat mulia. Institusi kepolisian ini adalah institusinya masyarakat. Besar harapan masyarakat diberikan kepada kita amanahnya pihak kepolisian untuk bersama-sama kita menjadi pelindung pengayom dan pelayan masyarakat. Tentunya kita harus lahir kembali dari wujud aslinya pihak Polri ini untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dengan baik. Ya, anggota Polri diharapkan jangan lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran yang nantinya tentunya mengecewakan hati masyarakat. Pertama sebagai teman sahabat dari korban, sahabat terjang Taufik Serang, tadi kami menyampaikan
apa yang menjadi kegelisahan terkait dengan aksi yang dilakukan oleh oknum polisi pada hari Jumat kemarin. Keinginan kami bahwa penegakan hukum terhadap pelaku itu harus transparan, terbuka, dan harus diketahui oleh publik. Jangan terkesan proses hukumnya, baik itu tindak pidananya maupun kode etik, tertutup. Yang kedua, kami datang ke DPR karena DPR sebagai rumah bagi pengaduan masyarakat, karena dia adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Kami juga meminta DPR untuk memanggil Pak Kapolda, dan alhamdulillah DPR telah merestui itu dan telah menyurati pihak Polda Maluku untuk merapat dengar pendapat pada tanggal 30 Desember nanti. Berarti sikap tegas dari Banser, Ansor dan teman-teman OKP ini jelas adalah kelima tuntutan yang tadi itu mencopot. Ya, kalau selama itu melanggar kode etik sesuai dengan undang-undang, ya kalau dicopot ya dicopot. Kalau itu melanggar, ya. Karena itu berkaitan dengan kode etik. Kami hanya meminta bahwa penegakan terhadap pelaku pengeroyokan terhadap kader Ansor dan Banser itu harus diselesaikan secara terbuka, jangan sampai tertutup. Karena memang ini bukan baru satu kasus, ada beberapa kasus juga yang kami temui. Ada oknum kepolisian yang membunuh keluarga, kemudian dilapor ke Propam, kemudian ujungnya adalah mediasi diatur secara damai. Mestinya ini menjadi pintu masuk untuk jadi pelajaran ke teman-teman kepolisian yang lain juga, supaya dalam melaksanakan tugas-tugas apapun tetap bersifat baik kepada warga sesuai dengan apa yang tertuang dalam peraturan kepolisian nomor 22. Hari ini Beta selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku dengan teman-teman, rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Maluku, beberapa tadi ada yang dari Komisi 10 juga menerima aspirasi atau tuntutan dari teman-teman peserta aksi, ada yang dari OKP Cipayung Plus, ada juga dari teman-teman mahasiswa, kemudian dari GP Ansor. Mereka datang dalam hal kejadian yang sudah ramai diperbincangkan di publik beberapa hari ini, yang melibatkan beberapa oknum kepolisian dan mengakibatkan juga korban dalam hal ini adik Rizal Serang. Nah, Katong sepakat dari lembaga ini untuk melakukan RDP pada tanggal 30 jam 10 pagi dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolda, kemudian Kapolres, dan kita juga mengundang teman-teman dari OKP untuk ikut langsung, karena ada beberapa tuntutan tadi juga yang minta proses ini bisa berjalan transparan. Karena itu atau melaksanakan itu juga secara transparan, tapi untuk proses hukumnya atau kembalikan ke institusi dalam hal ini pihak kepolisian pada Maluku untuk prosesnya seperti apa. Tapi setidaknya Katong sebagai wakil rakyat, Katong menerima aspirasi dan mengawal kasus ini secara baik, dan Katong berharap juga ini bisa menjadi transformasi di tubuh institusi Polri agar tidak ada lagi oknum-oknum yang berperilaku tidak baik, ya, supaya slogan presisi itu bisa berjalan dengan humanis.